Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu lagi bersama Bu Agnes Merlinda ya. Hari ini kita akan belajar tema 1 hidup rukun, subtema 1 pembelajaran 6. Anak-anak sudah siap ya? Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap yang baik untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami masih diberi kesehatan dan semangat untuk hari ini. Bapa, sekarang kami akan belajar bersama. Kami mohon bimbinglah dan dampingilah kami, semoga kami bisa belajar dengan baik. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sudah berdoa. Nah, kita hari ini akan belajar 1. Ungkapan yang menunjukkan perilaku di rumah yang sesuai sila keempat dan kelima Pancasila. Yang ketiga, belajar lambang bilangan 3 angka, ada ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, mengapa kita harus saling menghargai? Kira-kira kenapa ya anak-anak ya? Nah, sikap saling menghargai itu diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Jadi, seperti ini ya. Nah, di situ ada ayah menghargai pendapat ibu. Begitu juga sebaliknya, ibu menghargai pendapat ayah. Kemudian, kakak menghargai pendapat adik. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, orang tua menghargai pendapat anak. Begitu pula sebaliknya ya. Jadi kita perlu menjaga saling menghargai untuk menjaga kerukunan di rumah. Begitu ya anak-anak ya. Oke, sekarang kita buka buku tema halaman 44. Di situ ada cerita berwisata ke kebun binatang. Nah, di dalam kotak itu ada kata-kata yang tersedia ya. Nah, dalam teks itu kan ada teks yang rumpang atau belum lengkap. Nah, anak-anak diminta untuk melengkapi cerita tersebut dengan kata-kata yang sudah tersedia. Nah, itu kita isi bersama-sama. Berwisata ke kebun binatang. Tujuan berwisata telah ditentukan dengan cara bermusyawarah. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil jalan tengah. Sudah diisi ya. Sambil diisi sambil ditulis. Nah, kemudian akhirnya tiba waktunya untuk berwisata. Pagi-pagi Udin sudah bangun ya. Diisi juga ya anak-anak ya. Jangan lupa. Ibu dan kakak dan Udin sedang mempersiapkan bekal ya. Ayah sedang menyiapkan mobil. Setelah siap, mereka berangkat naik mobil. Jalan tidak titik-titik, apa isinya? Ya, macet. Sehingga mereka cepat sampai. Ayah memarkir titik-titik. Memarkir apa? Ya, mobil. Lalu ibu Udin dan kakaknya antri membeli titik-titik. Apa anak-anak? Benar sekali, tiket ya.
membeli tiket masuk. Nah, sambil diisi ya anak-anak ya. Kita lanjut pada perilaku di rumah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, ada yang pertama, kalau di rumah itu ya pasti banyak sekali perbedaan pendapat seperti ini ya, mengambil keputusan di rumah dengan musyawarah begitu. Jadi di rumah itu kita juga tadi ya menghargai perbedaan pendapat. Pasti kakak punya pendapat sendiri, adik punya pendapat sendiri, ibu punya sendiri, ayah punya pendapat sendiri. Maka dari itu, kita harus melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan. Begitu ya. Lalu, perilaku di rumah yang sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu berusaha di rumah itu ya bersikap adil kepada semua anggota keluarga. Seperti contohnya, adik dan kakak. Kalau makan di rumah juga lauknya yang sama. Kemudian apalagi mungkin apa ya, kalau beli baju ya beli baju semua begitu. Kalau pergi satu ya pergi berlibur semua begitu ya. Jadi tidak membedakan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Kemudian kita masuk pada halaman 45. Nah, di situ Bu Agnes sudah menyiapkan tiket masuk kebun buah. Tertulis nomornya 354. Nah, angka 354 digambarkan sebagai kubus satuan sebagai berikut. 354 itu ada kotak kubus yang banyak itu ya, ada 300-an ditambah sampingnya itu ada berapa? 50-an. Kemudian ditambah 4 satuan kubus. Jadi 300 ditambah 500 ditambah 4 sama dengan 354. Jadi anak-anak bisa susun ke bawah ya. Jadi angka 300 tulis dulu 300 ditambah bawahnya 50 ditambah lagi bawahnya 4. Digaris dikasih tanda tambah, dihitung 0 tambah 0 tambah 4 berarti 4. 0 tambah 5 berarti 5. Iya. Kemudian 3 tinggal diturunkan. Jadinya 354. Banyaknya kubus adalah 354. Oke, kemudian yang kedua 454. Nah, itu ada 400 ya. Ditambah 50-an, ditambah 4 satuan kubus. Lalu anak-anak bisa tulis dulu 400 itu 400, bawahnya ditulis lagi 50, kemudian bawahnya 4, lalu dikasih garis ditambah ya, 0 tambah 0 tambah 4 berarti 4. 0 tambah 5, 5, 4-nya diturunkan. Jadi banyaknya kubus ada 454. Dibaca 454. Begitu ya anak-anak. Baik, setelah kita belajar tadi, apa saja yang sudah kita pelajari ya anak-anak ya? Ya, kita belajar yang pertama makna ungkapan. Kemudian, ya perilaku di rumah yang sesuai dengan sila keempat dan kelima Pancasila. Yang ketiga, lambang bilangan ratusan. Tadi ya ada ratusan, puluhan, dan satuan. Begitu. Semoga anak-anak bisa memahami ya. Nah, untuk tugas di rumah, buka dulu buku tema 1 halaman 45 sampai 46. Nah, di situ ada ayo menulis. Nah, sama seperti yang Ibu Guru tampilkan ya.
Anak-anak nanti silahkan dikerjakan dan ditulis di buku tugasnya masing-masing. Nomor 1 sampai nomor 5. Begitu ya. Oke. Nah, setelah kita tadi belajar dari awal tadi ya. Nah, kira-kira apakah anak-anak itu sudah menerapkan sila keempat atau sila kelima di rumah? Coba nanti ingat-ingat lagi ya. Aku di rumah sudah menerapkan sila keempat belum ya? Sudah merasa mendapat keadilan belum ya di rumah ya gitu. Nah, kemudian setelah itu anak-anak berusaha untuk apa? Menerapkan sila keempat atau kelima di rumah. Begitu anak-anak. Sekian perjumpaan kita pada hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas ya. Selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih.